Seorang tokoh media senior, potensi kejatuhan CCP mungkin berasal dari daerah pedesaan ekonomi China saat ini sedang mengalami penurunan, yang mengakibatkan tren pemutusan hubungan kerja dan pemotongan gaji yang meluas baik oleh perusahaan milik negara maupun perusahaan swasta. Masalah ini sangat akut bagi usaha kecil dan menengah, UKM, yang menghadapi kebangkrutan dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Penurunan lapangan kerja di industri manufaktur telah membuat banyak buruh migran di pedesaan merasa putus asa setelah tertipu oleh propaganda pemerintah PKC mengenai pemulihan ekonomi negara, sehingga mereka kembali ke daerah perkotaan untuk mencari pekerjaan. Terlepas dari situasi tersebut, rekaman video terus beredar di platform media sosial China yang menggambarkan pabrik-pabrik di Jiangsu, Jiujiang, Shanghai, Guangdong, dan daerah lain yang hanya mempekerjakan pekerja sementara dengan upah per jam yang jauh lebih rendah, berkisar antara 6 hingga 9 yuan atau setara dengan 1,17 hingga 1,31 sen. Namun demikian, karena kebutuhan untuk bertahan hidup, ada banyak pencari kerja yang berlomba-lomba untuk mendapatkan posisi ini. Sayangnya, sudah lebih dari sebulan sejak tahun baru Imlek dan sejumlah besar bisnis telah menghentikan proses perekrutan mereka. Akibatnya, banyak pekerja migran dari pedesaan yang harus berjuang untuk bertahan hidup di jalanan kota-kota besar, yang dengan cepat menghabiskan tabungan mereka. Rekaman online yang meresahkan baru-baru ini muncul dan menunjukkan bagaimana orang-orang mencari perlindungan di stasiun kereta api dan jalan bawah tanah di lokasi-lokasi seperti Shenzhen dan Dongguan dipindahkan secara paksa oleh polisi dengan alasan untuk mempercantik kota. Akibatnya, banyak kelompok pekerja migran pedesaan yang putus asa terpaksa kembali ke kampung halaman mereka. Dalam sebuah video baru-baru ini, sebuah kereta api berkecepatan tinggi di daerah tertentu dibanjiri oleh para pekerja migran yang pulang sehingga menyebabkan kepadatan yang berlebihan, dan mengharuskan kereta api untuk berhenti dan memberitahu polisi untuk mengeluarkan sejumlah besar penumpang yang tidak memiliki tiket. Pada tanggal 22 Februari Yan Chunkuo, seorang tokoh media senior yang sebelumnya bekerja di media Hong Kong menerbitkan sebuah artikel di Facebook yang berjudul "Kembalinya pekerja migran ke kampung halaman adalah pertanda buruk dan pemerintah akar rumput akan runtuh terlebih dahulu." Menurut artikel tersebut, selama 4 dekade terakhir ratusan juta pekerja migran China telah mengadopsi pola pikir gaya hidup perkotaan yang terbiasa dengan hiruk-pikuk kehidupan kota dan tidak memiliki konsep kehidupan bertani di pedesaan. Hal ini membuat mereka kembali ke masa lalu dan menghadapi tantangan besar. Artikel tersebut mencatat bahwa orang-orang ini tidak mampu bertahan dalam pekerjaan fisik yang melelahkan yang diperlukan dalam bertani di bawah terik matahari dan hujan deras, dan kota-kota kecil tidak memiliki kesempatan kerja yang cukup untuk menampung jumlah mereka. Setelah mereka kembali ke daerah pedesaan, mereka akan dipaksa untuk bertahan hidup hanya dengan bertani, yang tidak cukup untuk menghidupi keluarga mereka. Setelah tabungan mereka habis, mereka akan dihadapkan pada kenyataan bahwa mereka tidak memiliki tempat untuk pergi bersama orang-orang yang mereka cintai. Artikel ini juga menyoroti bahwa sebagian besar insiden kerusuhan massal di China sebelumnya terkonsentrasi di daerah perkotaan yang menyulitkan komunitas kecil yang terpinggirkan yang tertinggal di daerah pedesaan untuk membentuk perlawanan kolektif. Namun demikian, para pekerja migran yang kembali saat ini berada dalam masa puncak kehidupan mereka dan telah dididik dalam kesadaran modern dan hak-hak untuk mendapatkan upah. Ketika mereka berkumpul di daerah pedesaan untuk menuntut pertanggungjawaban dan resolusi dari pemerintah, hasilnya tidak dapat diprediksi. Ini setara dengan membangun sejumlah besar depot mesiu di pedesaan yang luas di mana satu percikan api saja dapat memicu ledakan berskala besar. Artikel tersebut menyatakan bahwa pemerintahan pedesaan di China menghadapi kesulitan keuangan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan pejabat partai akar rumput tidak mampu melindungi diri mereka sendiri di tengah pengurangan gaji dan PHK. Ketika penduduk pedesaan yang muda dan berbadan sehat berkumpul, para pejabat desa akan terisolasi dan tidak berdaya, dan pemerintah tingkat yang lebih tinggi tidak akan dapat melakukan intervensi. Tidak ada artinya lagi berbicara tentang pemeliharaan stabilitas di daerah pedesaan. Poin terakhir dari artikel ini adalah bahwa kemerosotan ekonomi China tidak dapat dipulihkan, yang menyiratkan bahwa jalur bagi para pekerja migran untuk mencari nafkah akan semakin sulit. Pada akhirnya, ketika gudang-gudang mesiu di pedesaan terbakar, hal itu akan menandai awal keruntuhan rezim PKC yang dimulai dari pedesaan. Pada titik ini, bahkan orang yang tidak setuju pun tidak akan berdaya untuk membalikkan keadaan dan memberikan kesempatan kepada rakyat China untuk mengubah nasib mereka.